Anakku, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik dalam pertemuan yang pertama ini. Pada bab yang pertama, kita akan mempelajari tentang arti dan makna gereja. Sebagai tujuan pelajaran untuk materi ini, diharapkan kalian setelah mempelajari materi ini, kalian pertama mampu mengungkapkan pandangan kalian tentang gereja melalui pengalaman pribadi, lagu, cerita, atau gambar-gambar. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan arti gereja yang sesungguhnya sebagai umat Allah. Dan yang ketiga, kalian mampu menyebutkan ciri-ciri gereja sebagai umat Allah. Yang keempat, diharapkan kalian dapat menjelaskan arti gereja menurut kitab suci. Dan yang terakhir, yang kelima, kalian diharapkan mampu menjelaskan konsekuensi gereja sebagai umat Allah dalam hidup menggereja dewasa ini. Anak-anakku yang terkasih, jika muncul pertanyaan, apa itu gereja? Apabila pertanyaan tersebut ditujukan kepada umat Katolik sendiri, banyak yang menjawab gereja sebagai tempat ibadah atau tempat untuk misa agama Katolik atau agama Kristen lainnya. Ada pula yang menjawab gereja itu sebuah organisasi rohani atau keagamaan dengan pimpinannya paus, uskup, atau imam. Bagi orang-orang non-Kristen, gereja sama dengan tempat ibadat orang Kristiani, atau bahkan gereja adalah sebuah lembaga sosial keagamaan warisan bangsa kolonial ratusan tahun silam. Anak-anak, kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Portugis igreja, yang berasal dari kata Yunani ecclesia dan dalam kata Latin disebut ecclesia. Kata Yunani ecclesia berarti mereka yang dipanggil, kaum atau golongan. Ecclesia juga berarti kumpulan atau pertemuan atau rapat. Namun, gereja atau ecclesia bukan sembarangan kumpulan, melainkan kelompok orang yang sangat khusus. Untuk menonjolkan kekhususan, dipakailah kata asing. Kadang-kadang dipakai kata jemaat atau umat. Kata dalam kutip gereja digunakan baik untuk gedung-gedung ibadat maupun untuk umat Kristen setempat, atau jemaat atau umat, dan umat seluruhnya. Yang khas, Konsili Vatikan II memilih istilah biblis umat Allah untuk menyebut para pengikut Yesus Kristus, yaitu mereka semua para anggota gereja yang telah dibaptis. Umat Katolik bersekutu sepenuhnya dengan gereja Kristus melalui rahmat, sakramen-sakramen, pengakuan iman, serta persekutuan dengan para uskup gereja yang bersatu dengan paus. Namun demikian, umat Katolik yang hidup dalam keadaan dosa berat hanya memiliki persekutuan yang tak sempurna dengan gereja. Orang-orang Kristen lainnya yang telah dibaptis, meskipun tidak sepenuhnya berada dalam persekutuan dengan gereja Katolik, memiliki semacam persekutuan dengan gereja melalui rahmat pembaptisan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia.
Demikian tertulis dalam surat 1 Petrus yang pertama, bab 2 ayat 9. Istilah umat Allah sebenarnya merupakan istilah yang sudah sangat tua. Istilah itu sudah terdapat dalam kitab suci Perjanjian Lama. Misalnya dalam Keluaran 6, bab 6 ayat 6, bab 33 ayat 13, kitab Yehezkiel bab 36 ayat 28, kitab Ulangan 7 ayat 6, bab 26 ayat 15. Istilah umat Allah itu kemudian diperkenalkan sebagai paham yang baru dalam gereja, menggantikan paham yang sudah lebih dahulu dianut gereja. Paham baru gereja sebagai umat Allah itu mulai diperkenalkan sejak Konsili Vatikan II yang terselenggara tahun 1962 sampai 1965. Maka, paham itu, gereja sebagai umat Allah, sebenarnya merupakan paham yang masih baru. Paham gereja sebagai umat Allah dianggap sebagai paham yang cocok atau relevan dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Paham ini dinilai memiliki nilai historis dengan umat Allah Perjanjian Lama, karena gereja menganggap diri sebagai Israel baru, kelanjutan dari Israel yang lama. Akhirnya, anak-anakku yang terkasih, setelah mempelajari materi ini, kita seharusnya semakin menyadari dan menghayati hidup bersama dalam satu masyarakat yang khusus, yaitu gereja, yang merupakan satu umat Allah yang hidup dalam kesatuan iman, kesatuan harapan, dan kesatuan cinta. Dengan demikian, kita dapat menghayati gereja sebagai umat Allah yang adalah paguyuban orang-orang yang beriman yang telah dipilih oleh Allah. Sebagai anak-anak Allah, semuanya mempunyai martabat yang sama dalam pembaptisan. Karena itu, tidak ada umat kelas VIP, semua anak Allah, awam, imam, biarawan-biarawati, para tokoh umat, semuanya berjalan bersama, berziarah menuju Bapa. Semuanya ikut ambil bagian dalam pembangunan jemaat, solider, dan saling memperhatikan. Demikian akhir dari perjumpaan kita sebagai pengantar ini. Silahkan nanti kalian mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan sehingga menjadi lengkap untuk mencapai tujuan belajar pada pokok bahasan pengertian tentang gereja sebagai umat Allah. Sampai berjumpa kembali pada topik yang berbeda.